sebuah hypermart mau tutup jadi rame dan mereka berbondong-bondong untuk ayolah mumpung kita habisin aja gitu. Gue nggak tahu itu apakah sikap egois apa nggak peduli atau emang nature-nya pemburu diskon aja gitu. Penutupan beberapa supermarket itu Hah. ternyata juga diikuti oleh tingkat kunjungan yang makin sepi di mal-mal. Terlepas dari itu emang retail tuh babak belur banget ya di pandemi ini ya. Apa hanya karena Terlep- COVID? Enggak juga sih gini. COVID ini kayak memperparah. Dengar-dengar ada supermarket besar tutup juga tahun ini. Ya itu beritanya yang di TV-TV di media online yang orang pada ngantri karena mereka gelar diskon. Gue jadi nggak percaya ya kalau orang Indonesia lagi susah ya. Itu kalau ada diskon rame juga. Satu sisi ada eh, kalau zaman ente muda kan namanya toserba. Itu biasanya warung Pak Haji juga toserba itu. Ada warung Pak Haji, warung Ucok. Gimana ya? Satu sisi ada yang mau tutup, sisi lain ada yang ngantri, ada yang mau beli. Giliran tidak ditutup, tidak dibeli. Sepi. Apa kita memang DNA pemburu diskon atau gue bingung juga itu. Kalau orang bilang sih mumpung ya katanya, mumpung masih murah nih bang gitu. Ini setengah harga, ada yang padahal pas disamangnya juga yang nggak jauh-jauh juga. Jangan-jangan malah udah dinaikin dulu baru dipotong. Kan nggak, memang sebelumnya juga harganya mereka kan lebih tinggi daripada, kadang-kadang ya bisa lebih tinggi daripada harga warung sebelah gitu. Tapi kan di warung sebelah nggak bisa ngambil sendiri. Bisa kalau mau, paling diteriakin. Pakai linggis. Enggak, itu emang fenomena ini agak aneh ketika orang Indonesia tuh ketika sesuatu yang selama ini mereka anggap biasa gitu ya. Hypermarket udah biasa ya. Dulu kan hype-nya di awal-awal 2000-an tuh hype banget ya hypermarket. Terus sudah menjelang biasa, nggak ada obrolan soal itu tuh. Tapi ketika dia mau tutup, sebuah hypermarket mau tutup jadi rame dan mereka berbondong-bondong untuk ayolah mumpung kita habisin aja gitu. Gue nggak tahu itu apakah sikap egois apa nggak peduli atau emang nature-nya pemburu diskon aja gitu. Ya mungkin diskon memang seksi sih. Gitu ya. Keren aja kalau ngejar diskon. 50%, padahal sih sebenarnya memang 50% dari harga yang lebih tinggi dibanding, bisa jadi kan ya itu kalau tapi terlepas dari itu ya emang retail tuh babak belur banget ya di pandemi ini ya. Apa hanya karena COVID? Enggak juga sih gini. COVID ini kayak memperparah. Oke, berarti ada penyebab yang lain yang mungkin sama besar. Atau justru sebelum COVID sudah mulai tuh. Gini, berita soal retail yang kalah saing sama marketplace online atau perdagangan online lah ya. Itu kan udah sebelum COVID. 2018, 2019 ya, dari mulai dulu kita pernah lihat kayak apa namanya 7-Eleven tutup. Iya. Udah kan udah 2017-an kalau nggak salah. Itu mengenaskan. Terus apa namanya Giant pun yang sekarang yang memang lagi diburu diskonnya sama ibu-ibu, ada pemburu diskon lainnya. Itu kan sebelum COVID juga memang sudah tutup. Ada beberapa ditutup kan. Ada yang gerai yang ditutup karena memang nggak nutupin biaya operasional ya kalau memang kebanting sama online atau gimana. Emang dalam dua tahun belakangan sih kalau gue lihat ya makin sepi ya retail ya sebelum pandemi makanya. Ente kapan terakhir masuk Carrefour, Giant, Hypermart begitu? Kalau belanja bulanan sih masih ya, tapi kan nggak ada tata letak yang berubah. ya
dan memang agak garing ya, karena kan biasanya nih kalau dulu-dulu nih rame, apalagi kalau misalkan tanggal muda ya, itu rame kan belanja bulanan. Tapi sekarang sih kayaknya selalu sepi aja gitu. Ada beberapa barang yang bahkan ini kayaknya barang lama yang udah nggak pernah sentuh orang tuh gitu. Tapi kan tidak cuma ini krisis ini tidak cuma menyentuh supermarket kelontong, kita sebut seperti itu ya. Iya. Tapi juga supermarket fashion macam Matahari misalnya. Iya. Sampai buku retail kan banyak. Toko buku kan Gramedia, Kalau buku memang udah sejak perbakan internet udah menyusuri. Itu kenapa Gramedia jualan ini olahraga. Tapi hancurnya kan belakangan nih. Tapi dia jualan tanaman juga. Iya. Sekarang pokoknya orang survive apa aja harus dijual. Yang bisa dijual. Tapi gini, retail itu kan sebenarnya barang-barang yang dibutuhin banyak orang ya. Apalagi kayak retail Giant, Carrefour, yang lain-lain lah ya, Hypermart segala macam itu kan barang yang memang kebutuhan pokok lah ya. Orang belanja bulanan, sabun, makanan, toiletries lah segala macam gitu kan, mereka biasanya di situ gitu. Tapi kenapa? Itu kan seharusnya tetap bertahan ya, karena tetap dibutuhin kan sama orang. Even mau pandemi yang mau apa, orang tetap harus sabunan, orang tetap harus bebersih, atau orang tetap harus makan, ada stok lah, ada kaleng, ada bahan makanan atau gimana gitu. Tapi justru sebaliknya, jadi sebenarnya kalau menurut gue sih bukan semata-mata pandemi sih, tapi karena memang dia udah terjegal nih ya, terjegal sama banyaknya online. Muncullah pandemi, memperburukkan itu kan kondisi. Akhirnya orang nggak boleh keluar, mobilitas dikurangi segala macam, akhirnya orang nggak keluar, akhirnya orang beli online, dan online tumbuh pesat, dia makin nyusup gitu kan. Artinya ada cara belanja yang berubah. Orang tetap butuh sabun, cuman nggak datang lagi ke toko itu. Dia pakai metode yang lain. Nah, cara belanja yang berubah ini kok sedahsyat ini. Gini ya, kalau ini raksasa loh, Bung. Ya. Raksasa loh. Kalau oke lah kita warung enci di pinggir jalan gitu, warung kos di pinggir jalan itu ya mereka tetap survive selama masih beda gitu ya. Kredit masih lancar, tetap survive gitu. Tetapi kalau kemudian online, cara belanja online ini yang menjadi musabab terbesar, atau besar lah, musabab besar selain COVID misalnya, artinya perilaku ini menjangkit jutaan bahkan ratusan juta orang. Iya, dan nggak cuma skalanya nasional, regional, nasional atau itu ya, beberapa negara, tapi itu seluruh global. Gini deh, kalau cuma kita nyalahin ini gara-gara pandemi nih, terus orang susah. Toh ketika mereka tutup, akhirnya orang menyerbu, dia kan daya belinya masih ada, ya kan? Bukan semata-mata karena pandemi orang nggak punya duit jadi nggak belanja, nggak gitu. Bukan gitu kan maksudnya kan, artinya orang selalu mencari celah untuk cari yang lebih murah. Di online itu kan dahsyat, Bung. Iyalah, nggak punya karyawan, nggak punya gedung, ibaratnya ya. Nggak ada. Dan banting-bantingan marginnya dahsyat. Iya. Gitu ya. Kan mungkin nggak ada pajak. Iya. Mungkin ya. Ya bisa jadi ya, apalagi kan dia bukannya perusahaan besar atau apa gitu kan. Nah biasanya kan yang main di online itu nggak cuma perusahaan itu, tapi orang per orang pun berjualan, yang mereka dan tanda kutip nggak punya lisensi untuk berjualan, tapi boleh aja orang berjualan kan, karena kita nggak negara yang menganut bebas aja lah, lo bisa jualan nggak perlu ada izin atau apa, walaupun seharusnya resminya harus diizin. Nah, gue sebagai pemain retail juga ya, ini kan sekarang buka toko baru nih ya, baru 2 bulan ini sebenarnya juga orang melakukan, lu gila, orang-orang pada tutup toko, lu malah buka toko fisik gitu kan, bukan main online. Gue pengen coba juga sih sebenarnya, dan gue melihat nature-nya orang, karena gue tinggalnya bukannya di pemukiman mewah ya, tapi kan di kawasan coret, urban dan suburban gitu kan ya.
Gue lihat nature-nya, walaupun online ada, tapi nature-nya orang tetap harus masih mau jualan, mau membeli secara fisik, mampir ke toko untuk beli langsung dapat barangnya. Nawar nggak? Sejauh ini ada, nawar-nawar sih pasti ada, tapi kalau kita bilang kita buka toko ini udah pas bisa. Tradisi menawar dan tidak menawar itu kan berubah dari pasar rakyat, pasar tradisional ke supermarket kan gitu. Di pasar tradisional ada tradisi tawar menawar, di sini tidak. Kemudian dibawa kategorisasinya mulai melebar bahwa yang ini yang pasar tradisional ini untuk market B, C misalnya. Kemudian kalau yang supermarket ini untuk pasar A misalnya. Akhirnya seperti itu. Dan di online kan nggak ada tawar-menawar juga. Kalau kita ngomongnya marketplace. Umumnya sih rata-rata nggak ada tawar-menawar ya. Kalaupun dia mau mencari harga yang murah, dia akan nyari ke pedagang lain. Kan begitu. Nah itulah yang membuat harga rusaknya, kalau gue pikir ya, itu harga retail, barang-barang retail itu ya di situ kan, hancur-hancuran orang bersaing di online. Bayangin kalau jualannya susu sama Pampers bayi dah gitu. Jual susu yang harganya 80-90 ribu itu marginnya cuma 1%, 1.000 lah atau 2.000 lah. Itu lo bisa dapat margin 5% itu udah hebat untuk di online ya. Iya. Bayangin gitu loh. Kita capek banget, mendingan gue jadi. Tapi kan kalau online dia nggak punya beban macam-macam. Lah itu. Tapi kan berapa banyak upaya dia untuk mengumpulkan 1.000-2.000 menjadi margin yang lumayan. Artinya kan effortnya besar. Untuk dapat untung 1 juta aja, dia harus harus menjual 1.000 barang gitu kan. Itu kan effort juga. Ya tokonya diperbanyak. Nah, ya itu makanya toko online-nya itu diperbanyak. Artinya dia harus mantengin terus dong. Iya. Dengan ada upaya keras juga untuk itu gitu kan. Tetap ada kalau yang kulihat tetap akan ada pembiayaan promo, pembiayaan untuk masuk dalam top list di home dari marketplace itu. Tetap akan ada biaya seperti itu. Ya itu tapi itu membuat hancur. Tapi kan maksudku harga. Ini soal kemarakan. Kalau banyak orang yang kemudian marak membuat toko-toko online, berdagang di online, artinya kan ada pasar yang siap menyambut kan gitu. Pasti. Nah, pasar yang siap menyambut ini adalah mereka yang dulu ngantri tiap bulan di supermarket itu ya. Nah, ya. Dahsyat kan. Raksasa ini tiba-tiba kolaps. Ya. Kita nggak tahu nih apakah mereka memang benar-benar bangkrut atau efisiensi dalam bahasa yang lebih keren ya, atau memang mau switch, mau berganti metode. Gue ngeliat ya kalau berganti metode kan itu sudah dilakukan sama kayak Matahari bikin Matahari Mall gitu kan, yang di online ya, di marketplace segala macam. Tapi itu tetap nggak ini ya, nggak sukses banget gitu ya. Akhirnya mereka harus switch ke situ gitu. Gue ngeliat kayak orang tuh bebas banget milih di online, dan dia bisa menentukan seberapa rupiah yang harus dibelanjakan dengan barang tertentu gitu kan. Ini sono bisa lebih murah, dia akan cari lagi untuk ini. Toh kalau kayak baju bisa ya, atau barang-barang stok makanan atau sabun, kalau sih ngeliatnya ini kan tidak harus ada saat itu gitu, maksudnya dia harus di stok untuk 1 bulan misalkan gitu. Jadi dia bisa menunggu itu 1-2 hari untuk udah nggak apa-apa lah, pengiriman segala macam, untuk milih segala macam, ketimbang lo harus datang ke sana terus milih dan langsung harus bayar gitu kan ya. Padahal kan banyak banyak kelonggaran lah kayak gitu ya, bayarnya bisa nanti dulu, masukin keranjang dulu, bayarnya belakangan, kalaupun nggak jadi gue bisa koin dari keranjangnya segala macam, itu kan bisa kayak gitu. Nah kalau di fisik kan enggak. Terus budaya orang yang belanja untuk rekreasi itu menurut gue udah mulai menipis gitu kan. Kan ada orang yang memang belanja pergi ke mall, entah itu window shopping, entah dia kerja di belanja gitu kan, memang untuk
rekreasi. Tapi itu kan kalau belanja rekreasi itu dulu pernah tuh jadi percakapan tuh. Misalnya ketika letak bioskop yang dulu waktu kita kecil itu, ente kecil ya. itu bioskopnya masih parah itu sih. Bioskopnya masih kan boleh ngerokok dah. masih terpisah nih, terpisah dari pusat-pusat perbelanjaan kan. Ya. Kemudian Nggak di dalam mall gitu ya. nggak di dalam mall. Kemudian pengusaha putar siasat dong, ya kan, bioskop. Ini bioskop yang kalau di tengah main istirahat dulu. Iya, terus ada tukang bakso. Ada tukang bakso masuk. Istirahat dulu deh ganti rollnya. Itu. Nah, waktu ini pindah ke mall, konsepnya kan jadi setelah belanja, maka dia akan bersantai nonton bioskop atau selepas nonton bioskop dia belanja. Artinya ada dua hal yang tidak dicapai. Ya, saling melengkapi lah ya, itu kayak bioskop dan mall itu udah saling harus ada gitu ya. Gitu. Itu kan kalau prinsipnya rekreasi gitu ya. Prinsipnya rekreasi. Tapi kalau untuk kebutuhan sehari-hari orang gini sekarang rekreasinya kan berubah di gadget. Kalau sekedar menonton ya. Aku sampai sekarang belum nonton film lagi di bioskop. Iya, hampir setahun kayak gue udah. Iya. Ada apa namanya? Ada sesuatu yang asing kalau aku masuk lagi terus nonton lagi kok berbeda suasananya karena duduknya kan dijarangkan juga. Iya, apalagi buat orang pacaran ya ngapain gue. Dan selama setahun ke bioskop tapi duduknya bisa. Asik banget. Iya. Dan selama setahun kekurung dan menikmati tontonan di layar kecil. Di streaming. Iya, layar kecil. Nah, kalau metode cara orang rekreasi berubah, cara orang belanja berubah, terus mall akhirnya apa ini? Jangan-jangan hanya tempat makan aja ke depan nih. Tempat Kebanyakan sih gitu ya. Sekarang gue juga yang kulihat di Jakarta ini beberapa mall yang masih ramai ya. Yang tempat makannya banyak. Makannya banyak. Bisa jadi. Dan rata-rata keluarga gitu ya. Selama dia bisa belanja di online, bisa disubsidi ke online lah itu kasarnya. Kayaknya sih orang memang belanja ke online. Kalau makan di luar itu kan bukan soal makan saja kan. Iya. Ada rekreasinya gitu ya. Rekreasi, ada kebersamaan. Iya. Ya barangkali mall-mall itu ya. Karena dia nggak masak di rumah malas gitu ya. Ada satu mall gede nih. Kemarin aku masuk di daerah Tangerang Selatan. Gede. Itu sendirian tuh. Ngenes juga ya, ke mall sendirian. Observasi itu perlu fokus makanya. Iya, boleh. Nah, aku pikir 70% tutup. Bayangin di satu mall 70% tokonya rolling door tutup. Lantai 2 lebih parah lagi, sepi banget. Lantai 3 bioskop, oke kan? Lantai 3 bioskop. Kalau nggak ada bioskop, lantai 3 jadi bioskop pun sepi. Maksud gini, penutupan beberapa supermarket itu ternyata juga diikuti oleh tingkat kunjungan yang makin sepi di mall-mall. Iya, ini lihat deh. Di ini ya, Aprindo aja bilang selama pandemi ya. Ini sih menurut gue karena pandemi dan memang online ya. 1.300 toko retail tutup. Selama pandemi. Di Jakarta aja tahun 2021 ini 120 sampai 150 toko retail tutup. Itu dahsyat ya menurut gue. Dahsyat itu. Itu kan menyangkut berapa juta berapa ribu karyawan, berapa ribu vendor atau apa yang menyuplai ke situ kan itu ya. Berapa triliun modal. Iya. Itu efeknya banyak sebenarnya. Nah, yang kita pertanyakan kemana nih larinya? Iya. Pasar itu kemana? Kalau kemudian pergantiannya adalah kan pasar harus tambah besar ya. Iya dong. Dengan penduduk yang makin tinggi gitu. Nah, itu pasar tambah besar kan. Dan untuk kebutuhan sehari-hari ya tetap sama kan.
kuantitas belanjanya aja yang mungkin berbeda atau ada intensitasnya yang mungkin berbeda. Tapi kalau kebutuhannya tetap ada. Besar pasar tetap ada. Tapi kalau menurut gue sekarang memang dibagi rata ke kecil-kecil jadinya, kuenya kue makin kecil-kecil gitu. Jadi ketika dulu dikuasai oleh beberapa retail besar gitu kan. Sekarang mereka ini kekikis karena makin banyak semut yang penjual online itu. Iya. Dari situ.